Di sini siapa sih yang nggak pernah diajak orang lain, nggak pernah diisengin, nggak pernah dihujat dan sebagainya selama hidup? Pasti kita semua pernah, entah itu yang biasa aja atau sampai yang bikin sakit hati dan susah banget buat dilupakan. Ketika pertama kali mendapatkan hinaan dari orang lain, pasti yang muncul dalam perasaan kita adalah rasa sakit hati, jengkel, bahkan sampai ada yang pengen balas dendam. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas kenapa sih orang itu berlaku jahat kepada kita. Sebenarnya yang salah itu kita atau mereka. Jadi tonton videonya sampai akhir ya. Karena aku yakin kamu juga pasti penasaran kan, sebenarnya kenapa sih dia julid banget sama kehidupan kamu. Kenapa sih orang suka nyinyirin kehidupan kamu padahal kamu gak melakukan apa-apa. Dan bahkan nyentuh hidup mereka aja enggak. Tarik nafas dulu, kontrol emosinya, duduk sambil makan apapun biar kamu tenang. Jadi teman-teman, sebenarnya ketika seseorang berlaku jahat, entah itu dalam perkataan ataupun dalam perbuatan kepada kita, itu menandakan bahwa sebenarnya yang bermasalah itu bukan kita, tapi mereka sendiri. Karena apa yang dikatakan oleh orang lain, ketika itu bentuknya buruk atau baik, itu menggambarkan bagaimana kondisi dalam diri mereka. Kalau orang baik, maka yang dikatakan juga akan baik. Mereka lebih baik memilih diam daripada mengatakan sesuatu yang kotor atau merusak hati orang lain. Dan merusak hatinya otomatis. Tapi sebaliknya, orang-orang yang isinya udah kotor, pasti yang dikeluarin juga yang kotor-kotor juga kan. Contoh aja misalkan ketika dalam teko isinya sampah, maka yang keluar juga sampah. Teko kok isinya sampah? Oke, kita ganti aja. Misalnya aja teko isinya susu, maka yang keluar juga susu. Kalau isinya air kotor, maka yang keluar juga air kotor kan. Gak mungkin air susu berubah jadi tinta hitam ataupun sampah berubah menjadi sesuatu yang bersih. Kalau dalamnya aja udah begitu, maka yang keluar juga sama. Maka dari itu, yang perlu kita lakukan ketika mendapatkan ejekan dari orang lain, justru kamu perlu kasihan sama mereka. Karena apa? Karena itu menggambarkan bahwa kondisi dalam diri mereka itu tidak bagus. Mereka perlu penyembuhan mungkin dari luka-luka masa lalu yang belum termaafkan, ataupun luka-luka lain yang harus disembuhkan. Kalau memang mereka berharga buat kamu, mungkin bisa diperjuangkan. Tapi kalau sudah tidak bisa diperjuangkan, aku sarankan untuk fokus kepada diri kamu sendiri. Karena hidup terlalu singkat untuk mengurusi semua yang orang lain katakan. Karena apapun yang kita lakukan, entah itu baik atau bahkan buruk sekalipun, akan selalu ada komentar-komentar terhadap kehidupan kita dalam bentuk positif ataupun negatif ataupun tidak keduanya. Kita hidup di dunia di mana orang-orang bebas bereaksi dan juga berpendapat terhadap apa yang kita lakukan. Jadi selama kamu tidak merugikan siapapun, it's okay, tenang aja, lakukan semua yang menurut kamu baik karena suatu yang baik layak untuk diperjuangkan. Jadi gimana? Sekarang udah tenang perasaannya? Oke, jadi kesimpulannya kita perlu kasihan sama orang-orang yang menghina kehidupan kita dan nyinyirin kehidupan kita karena itu menggambarkan bagaimana kondisi dari dalam mereka. Doakan semoga mereka segera mendapatkan hidayah dan juga perbaikan sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu kita juga yang sekarang sedang berbenah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Oke teman-teman, sayangi dirimu, hidup kamu berharga, dan izinkan diri kamu untuk bahagia. Semoga video kali ini bermanfaat. Share ke teman-teman kamu biar berkah karena bagi ilmu. Thanks for watching. See you in the next video.